Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kita pada hari ini adalah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pertemuan kita kedua ini kita membahas tentang nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat terbagi dua, yaitu nama-nama yang umum dan nama-nama yang khusus. Nah, nama-nama yang umum dapat kita lihat, dapat kita bahas. Yang pertama, nama umum dari makhluk Allah ini yang pertama adalah malaikat, ya. Nama makhluk Allah yang mulia ini disebut dengan malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, nama makhluk Allah ini disebut dengan safarah, yang artinya utusan-utusan Allah. Allah berfirman, bi aidi safarah kiramin, ya, bararah, di tangan para utusan yang mulia, malaikat lagi berbakti. Abasa 15-16. Nah, yang kedua, nama umum dari makhluk Allah ini disebut dengan junud atau pasukan, ya. Ini ada di dalam surah At-Taubah ayat 26. At-Taubah ayat 26. Ya. Summa anzalallahu sakinah ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan, ya. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, dan menurunkan pasukan-pasukan, ya, yang tidak terlihat. Nah, disebut dengan junud. Lalu yang ketiga, ayat yang keempat, ya, makhluk Allah ini juga disebut dengan al-mala'ul a'la, yang artinya sekumpulan makhluk yang paling atas, karena mereka berada di atas, ya. Ini terdapat di dalam surah As-Sad, ya, bisa kamu baca nanti surah As-Sad. Nah, itu nama-nama nama-nama umum. Yang pertama malaikat, yang kedua safarah, ya, malaikat dari kata malak, ya, malak, ya. Yang kedua disebut dengan safarah, yang ketiga disebut dengan junud, yang keempat disebut dengan al-mala'ul a'la, ya. Lalu ada juga nama-nama khususnya, nama khusus yang mengarah kepada satu bentuk, satu nama dan tugas, ya, nama dan tugas, ya, khusus. Nah, yang pertama, nama khusus daripada malaikat ini adalah Jibril. Jibril, ya, yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 97, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan wahyu kepada hatimu dengan izin Allah. Jadi dia membawa wahyu. Yang kedua, malaikat disebut dengan Mikail. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 98, Allah kemudian berfirman, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan juga Mikail, maka sungguh Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Disebut Mikail. Di dalam penyebutannya, Mikail ini sering kita sebut dengan malaikat yang bertugas mengatur hujan dan rezeki, ya. Yang ketiga ada namanya Israfil. Nah, ini di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam, doa iftitahnya selalu memulai dengan kalimat Allahumma Rabbun, ya, Allahumma Rabbun Jibril wa Mikail wa Israfil, ya, dan seterusnya. Nah, di sini membuktikan ada seorang
malaikat yang bernama Israfil. Yang keempat, ada malaikat yang bernama Malik. Dalam surah Az-Zukhruf dikatakan bahwa Malik ini adalah malaikat yang mengurus neraka, ya. Dalam surah Az-Zukhruf mengatakan mereka, yaitu penduduk neraka, memanggil, wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami. Maka Malik berkata, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal. Nah, ini surat Az-Zukhruf ayat 77. Surat Az-Zukhruf ayat 77. Lalu yang kelima, ada Munkar dan Nakir. Di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seorang mayit atau salah seorang di antara kamu dikuburkan, maka akan datang dua orang malaikat yang hitam, yang biru, yang dinamakan yang pertama adalah Munkar dan yang lain dinamakan An-Nakir. Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis hasan, ya. Yang keenam adalah Harut dan Marut, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, dan tidaklah Sulaiman kafir, akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir dan apa yang telah diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Nah, kemudian ada namanya Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, ya. Di dalam sebuah hadis datang orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Abul Qasim itu Rasulullah, ya, kabarkanlah kepada kami tentang Ra'd. Apakah itu? Maka beliau bersabda, beliau mengatakan, seorang malaikat di antara malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menggiring awan bersama alat yang terbuat dari api untuk menggiring awan tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, kita ulang lagi, ya, nama-nama khusus malaikat. Yang pertama Jibril, ya. Yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Malik, yang kelima Munkar dan Nakir, yang keenam Harut dan Marut, yang ketujuh Ar-Ra'd. Nah, 7 nama inilah yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan penamaan malaikat yang kita kenal selama ini, yang kita kenal ada Israel, ya, ada Israel, kemudian ada Rakib dan Atid, ya. Itu tidak ada di dalam penamaan nama tersebut di dalam Al-Quran, dan itu hanya dibuat-buat oleh manusia. Sedangkan penamaan mereka di sisi Allah tidak ada. Memang ada, mereka diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi mereka tidak disertai dengan penyebutan nama. Seperti di dalam surat tentang malaikat yang menulis kanan dan kiri itu, ya'lamuna ma taf'alun, ya. Tidak disebutkan malaikat itu bernama Rakib dan Atid. Ya, tidak disebutkan malaikat Rakib dan Atid di dalam Al-Quran dan maupun hadis, tapi hanya disebutkan sebagai dua malaikat yang mencatat. Atau ada malaikat lagi yang disebut dengan Ridwan. Ya, tidak ada disebut dengan malaikat Ridwan, tapi hanya disebut dengan malaikat yang menyambut dan mengurusi orang-orang yang masuk surga tanpa disebut nama. Ada juga malaikat yang disebut dengan malaikat Malakul Maut atau disebut dengan malaikat pencabut nyawa dan tidak disebutkan namanya. Dia hanya disebut dengan seorang yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.